Selamat datang di channel Sorot Anime, dengan topik pembahasan anime terbaru, yang pastinya menarik. Tapi sebelum masuk ke pembahasan sebaiknya jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan update info terbaru. Terima kasih. Meskipun sudah muncul dan diperkenalkan dalam cerita One Piece, namun beberapa karakter ini belum pernah diperlihatkan bertarung. Pertarungan menjadi sebuah hal yang lumrah terjadi dalam alur cerita One Piece karya Eiichiro Oda. Pertarungan tersebut terjadi karena berbagai alasan, mulai dari membela sesuatu, mempertahankan diri, sampai menghancurkan sebuah kekuatan besar. Dalam ceritanya, mayoritas karakter yang muncul diperlihatkan sudah sering bertarung menghadapi para musuh-musuh mereka atau karakter lain. Tetapi, ternyata ada juga beberapa karakter yang sudah muncul yang belum pernah diperlihatkan bertarung dalam cerita One Piece. Sebagian fans sendiri meyakini jika para karakter ini menyimpan kekuatan besar dan mereka tidak sabar untuk melihat karakter tersebut bertarung. Lalu, karakter siapa saja yang belum tampil bertarung? Berikut adalah pembahasannya. Yang pertama, yaitu Monkey D. Dragon. Salah satu karakter penting yang belum pernah diperlihatkan bertarung di cerita One Piece. Para fans begitu penasaran dengan level kekuatan dari Dragon. Monkey D. Dragon sendiri adalah ayah kandung dari Monkey D. Luffy serta pemimpin dari kelompok pasukan revolusi yang memiliki tujuan untuk menggulingkan world government. Dragon memang telah diperkenalkan dalam ceritanya, namun dia masih sangat misterius hingga sekarang. Bahkan, Dragon belum pernah diperlihatkan bertarung sama sekali dalam cerita One Piece. Inilah yang membuat kekuatan sebenarnya dari Dragon masih belum terkonfirmasi hingga sekarang. Meskipun begitu, para fans sendiri meyakini jika Dragon memiliki kekuatan yang dahsyat. Dia juga memiliki level kekuatan yang mengerikan. Dan banyak spekulasi yang juga mengatakan jika Dragon adalah pengguna buah iblis. Yang kedua, yaitu Ben Beckman. Menurut kolom SBS volume 8, Ben Beckman memiliki kecerdasan yang paling tinggi dari seluruh penduduk di East Blue. Dia juga bahkan menghentikan Kizaru saat perang di Marineford, serta reputasinya pun membuat Kizaru nampak tidak mampu berbuat banyak. Bagaimana Kizaru bisa mengetahui reputasi Beckman memberikan petunjuk kedahsyatan kekuatannya? Namun, sejauh ini, Oda Sensei belum pernah memperlihatkan cerita di mana Beckman bertarung dan menunjukkan kemampuannya sebagai wakil dari Shanks. Mengingat kelompok bajak laut rambut merah tidak ada yang memiliki kekuatan buah iblis, artinya Beckman juga kemungkinan besar memiliki kemampuan haki yang dahsyat. Tentunya, akan sangat menarik melihat bagaimana Beckman bertarung. Yang ketiga, yaitu Yasop. Selain Beckman, kru dari kelompok bajak laut rambut merah yang belum diperlihatkan bertarung adalah Yasop. Ayah dari Usopp ini merupakan seorang penembak jitu, yang mana reputasinya bahkan terdengar sampai ke seluruh Grand Line. Saat ini, Yasop masih memegang titel sebagai penembak jitu terbaik di dunia. Namun, bagaimana kemudian kedahsyatan Yasop masih belum Oda perlihatkan? Dengan kedahsyatan menembak yang dia miliki, banyak yang meyakini jika Yasop memiliki level observation haki yang sangat tinggi. Usopp sendiri saat ini sudah berhasil membangkitkan kemampuan haki miliknya tersebut. Para fans sendiri penasaran dengan kemampuan bertarung dari Yasop, apalagi ketika harus menghadapi penembak jitu lainnya seperti Van Augur. Yang keempat, yaitu Lucky Roux. Lucky Roux merupakan salah satu kru yang dipercaya oleh Shanks. Dia juga merupakan salah satu komandan dari kelompok bajak laut Shanks yang sudah muncul sejak awal ceritanya. Hal ini bisa dilihat saat Lucky Roux bertanya kepada Luffy tentang buah iblis gomu-gomu yang dia makan sebelumnya. Kemudian, ketika Lucky Roux menembak salah satu bandit gunung, setelah mengancam nyawa Shanks. Satu hal yang unik dari Lucky Roux adalah meskipun badannya besar dan gempal, dia mampu bergerak dengan sangat cepat bahkan sebelum orang lain sadari. Belum ada konfirmasi apakah itu merupakan kekuatan dari buah iblis atau karena kemampuan haki. Dan inilah yang membuat para fans penasaran dengan kekuatan Lucky Roux dan berharap bisa melihatnya bertarung. Yang kelima, yaitu Vasco Sot. Sangat sedikit informasi yang Oda hadirkan mengenai salah satu kru dari Blackbeard ini. Bahkan, Viv Record sendiri tidak banyak memberikan informasi mengenai Vasco Sot. Yang jelas, Vasco Sot dianggap sebagai kriminal yang brutal dan mengerikan sehingga dia harus dikurung di level 6 penjara Impel Down. Selain momen pertarungan, momen kemunculannya pun sangat sedikit. Kemunculan Vasco Sot dalam cerita bisa kita hitung dengan jari. Terakhir kali Vasco Sot muncul di 1080, ketika Garp berusaha menyelamatkan Koby. Terungkap jika dia memiliki kekuatan buah iblis paramesia yaitu Gabu Gabu no Mi. Momen pertarungan melawan Garp bisa jadi kesempatan bagi Oda untuk memperlihatkan kekuatan dahsyat dari Vasco Sot. Yang keenam, yaitu Edward Weevil. Dalam masalah kekuatan, Edward Weevil sudah diakui oleh Kizaru bahwa dia memiliki kemampuan yang sama dengan sosok Whitebeard ketika masih muda.
Weevil mampu menghancurkan 16 kelompok bajak laut sendirian. Artinya kemampuan Weevil sangatlah luar biasa, yang mana hal ini tentunya membuat para fans penasaran dengan kedahsyatan kekuatan dari Weevil. Oda Sensei lebih sering menghadirkan momen pertarungan Weevil dalam sebuah kilas balik atau referensi. Hal ini tentunya berbeda ketika kita melihat pertarungan Weevil secara langsung. Yang menarik adalah saat ini Weevil sedang diculik oleh pihak Angkatan Laut dan Miss Bakin meminta Marco untuk menyelamatkannya. Mungkin kita akan melihat kedahsyatan Weevil dalam menghancurkan kekuatan Angkatan Laut. Yang ketujuh, yaitu Dracul Mihawk. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Dracul Mihawk? Dia adalah ahli pedang terkuat di dunia One Piece saat ini. Karakternya pertama kali muncul saat Arc Barati, di mana kita untuk pertama kalinya kita melihat bagaimana kemampuan epik dan dahsyat dari sosok Mihawk. Sampai sejauh ini, Dracul Mihawk memang masih menjadi ahli pedang yang terbaik setelah sosok Ryuma. Namun, Mihawk belum pernah benar-benar diperlihatkan bertarung dalam ceritanya. Sejauh ini, Mihawk baru memperlihatkan sedikit kemampuan berpedangnya saja seperti dalam pertempuran puncak di Marineford. Para fans sendiri penasaran seperti apa kekuatan dahsyat Mihawk yang sebenarnya, sehingga dia bisa menjadi rival abadi dari sosok Shanks. Yang kedelapan, yaitu Shanks. Kalian mungkin heran mengapa Shanks masuk daftar ini. Namun, faktanya memang Shanks belum pernah diperlihatkan bertarung. Seperti halnya Mihawk, Shanks selama ini baru memperlihatkan sedikit kemampuannya saja. Yang paling baru adalah bagaimana Shanks menggunakan teknik Kamusari untuk menghancurkan Kid dan kelompoknya, tanpa ada perlawanan sama sekali. Artinya, secara teknis, Shanks belum benar-benar bertarung. Pasca Arc Wano, Oda seolah menggambarkan sosok Shanks sebagai karakter yang luar biasa dahsyat baik dalam kemampuan haki atau kemampuan lainnya. Karena itulah, Oda perlu menghadirkan momen pertarungan epik yang melibatkan sosok Shanks demi memberikan bukti seberapa dahsyat kekuatan dan kemampuannya. Yang kesembilan, yaitu Gorosei. Di bawah kekuasaan sosok Imu Sama, terdapat 5 orang tua yang dianggap memiliki kekuasaan dan menjadi pemimpin dunia One Piece yaitu Gorosei. Sejak puluhan tahun lalu, pasca pertama kali diperkenalkan dalam ceritanya, Oda Sensei tidak pernah memberikan informasi apapun terkait Gorosei. Sampai kemudian di chapter kemarin Oda mulai memberikan informasi terkait nama-nama mereka. Selain nama, Oda Sensei juga menghadirkan informasi bagaimana para Gorosei ini memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berubah wujud menjadi bayangan dari berbagai jenis monster. Sayangnya, masih belum diketahui apakah itu kekuatan buah iblis atau kekuatan lainnya. Dan Gorosei pun jadi salah satu karakter yang belum pernah diperlihatkan bertarung meskipun mereka memiliki jabatan tinggi. Yang ke-10, yaitu Imu Sama. Karakter yang belum pernah diperlihatkan bertarung yang terakhir adalah Imu Sama. Dia merupakan salah satu karakter penting dalam cerita One Piece, karena karakter misterius ini merupakan pemimpin World Government. Dia juga menjadi dalang atas semua kegiatan yang dilakukan oleh World Government. Hingga sekarang karakter Imu Sama masih menjadi sebuah misteri besar. Sejauh ini, Oda sering memperlihatkan sosok Imu Sama dalam bentuk siluet yang nampak lonjong dan memiliki bagian kepala cukup memanjang. Dalam chapter 1086 kemarin, terungkap jika Imu Sama berasal dari salah satu keluarga kerajaan yang membentuk World Government. Kekuatan dan kedahsyatan Imu Sama menjadi salah satu hal yang para fans nantikan, seperti halnya pertarungan dari Imu Sama, dan Luffy dianggap menjadi lawan yang sepadan bagi Imu Sama nantinya. Eiichiro Oda memang sering menghadirkan formula cerita, di mana dia menyimpan informasi penting para karakter. Dia baru akan memperkenalkan atau menghadirkan informasi dari karakter tersebut pada momen tersebut. Dan salah satu hal yang sering Oda rahasiakan adalah kemampuan bertarungnya. Para karakter di atas adalah contoh bagaimana beberapa karakter masih belum diperlihatkan bertarung meskipun sudah muncul dalam cerita One Piece.